Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Alivia, NPM 20742074 dan teman saya Erisa Dikranuti dengan NPM 20742072 dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pemijahan ikan nila hitam secara seleksi fenotip kualitatif. Menurut Sanin 1984, ikan nila atau Oreochromis niloctypus mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Ostycrachis, ordo Pherocomopri, famili Cicadae, genus Oreochromis dan spesies Oreochromis niloctypus. Seleksi induk merupakan tahap awal dalam kegiatan budidaya ikan yang sangat menentukan keberhasilan produksi. Dengan melakukan seleksi induk yang benar, maka akan diperoleh indukan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga produktivitas usaha budidaya ikan optimal. Seleksi induk ikan budidaya dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan memperhatikan karakter fenotipnya atau dengan melakukan program breeding untuk meningkatkan nilai pembuliaan ikan budidaya. Untuk meningkatkan mutu indukan yang akan digunakan dalam proses budidaya, maka indukan yang akan digunakan harus dilakukan seleksi. Seleksi ikan bertujuan untuk memperbaiki genetik dari indukan yang akan digunakan. Oleh karena itu, dengan melakukan seleksi ikan yang benar, maka akan dapat memperbaiki genetik ikan tersebut, sehingga dapat melakukan pemulihan ikan. Untuk melakukan seleksi indukan dapat dilakukan dengan metode seleksi fenotip kualitatif. Fenotip adalah bentuk luar atau bagaimana kenyataannya karakter yang dikandung oleh suatu individu, atau fenotip adalah setiap karakteristik yang dapat diukur atau sifat nyata yang dimiliki oleh suatu organisme. Fenotip merupakan hasil interaksi antara genotip dan lingkungan, serta bentuk luar atau sifat yang tampak. Jadi, yang dimaksud dengan seleksi fenotip adalah seleksi ikan berdasarkan sifat kualitatif, seperti warna tubuh, tipe sirip, pola sisik ataupun bentuk tubuh dan bentuk punggung dan sebagainya yang diinginkan. Fenotip kualitatif ini merupakan sifat yang tidak dapat diukur tetapi dapat dibedakan dan dikelompokkan secara tegas. Sifat ini dikendalikan oleh suatu gen atau beberapa gen dan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erisa. Baik, di sini saya Ersa Rio Pramesti akan melanjutkan penjelasan tentang nila hitam. Berdasarkan ciri-cirinya, ikan ini memiliki bentuk tubuh panjang dan ramping, bersisik besar dan kasar. Urat sisi terputus di bagian tengah badan, kemudian berlanjut yang letaknya lebih bawah dari garis yang memanjang di atas sirip dada. Memiliki sirip yang berwarna hitam dengan rumus sirip punggung DXV10, sirip ekor DII15, sirip perut P1,6 dan warna tubuh kehitaman dengan bagian perut berwarna putih. Perbedaan induk jantan dan betina pada ikan nila. Ikan jantan pada alat urogenitalia terdapat 2 buah lubang, yaitu anus dan lubang sperma merangkap lubang urin. Ujung sirip berwarna kemerah-merahan terang dan jelas. Warna perut lebih gelap atau kehitam-hitaman. Jika perut distripsi mengeluarkan cairan sperma, sedangkan pada nila betina, yaitu pada alat urogenitalia terdapat 3 lubang, yaitu anus, lubang pengeluaran telur, dan urin. Ujung sirip berwarna kemerah-merahan pucat, tidak jelas. Warna perut lebih putih. Jika perut distripping, tidak mengeluarkan cairan. Untuk ciri fenotip kualitatif pada ikan nila hitam, menurut hasil produksi sesuai dengan SNI 6139 tahun 2009, warna hitam keabu-abuan, bagian perut berwarna putih sampai ungu, bentuk tubuh pipi dan ukuran proporsional, sisik besar dan kasar berbentuk stenoid, pola sisik normal, gurat sisi 2 baris yang dipisahkan oleh 3 sisik pada bagian dorsal. Kesehatan tubuh tidak cacat dan tidak ada kelainan bentuk, organ tubuh lengkap, sisik teratur, perilaku yang normal, tubuh tidak ditempeli oleh parasit, tidak menunjukkan adanya gejala klinis infeksi penyakit. Insang bersih, tutup insang normal dan berlendir normal. Tentang cara memilih indukan ikan nila supaya cepat memijah, teman-teman. Nah, tips ini adalah cocok bagi Anda yang pemula yang akan membeli indukan ikan nila supaya nanti prosesnya untuk memijahnya itu
tidak lama. Nah, ini Anda harus mengetahui ya tips-tipsnya ini. Karena kalau kita beli indukan dan kemudian akan cepat memijah, pastinya pertama biaya pembelian indukan akan cepat kembali lagi ya, dengan nanti menghasilkan si anakan ikan nila tersebut. Nah, makanya dari itu kita itu harus mengetahui tips-tipsnya atau ciri-ciri ikan nila yang sudah siap memijah dan tidak lama lagi akan memijah kalau kita satukan dengan jantan, teman-teman ya. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu dari segi warna, teman-teman ya. Kalau ikan nila yang seperti ini ya, yang warnanya perak-perak, bukan ikan nila merah, biasanya di postur tubuhnya itu ada garis-garis atau corak hitamnya ya, teman-teman. Ada corak hitamnya, dan kemudian dikala corak hitamnya itu timbul jelas ya, yang ini. Nah, itu bisa diartikan bahwa indukan ikan nila tersebut habis memijah, teman-teman ya. Yang nantinya kalau kita pijahkan lagi maka akan lama sekali untuk memijahnya. Makanya kita harus perhatikan apakah ikan nila tersebut warna hitamnya timbul jelas atau tidak ya. Kalau nanti tidak timbul jelas, dan itu bagus untuk kita beli ya dan kita pijahkan nantinya. Tetapi kalau warna hitamnya terlihat jelas, nah itu nanti indukan tersebut akan lama kembali untuk memijahnya ya, teman-teman. Karena ikan tersebut pastinya sudah memijah, tidak lama sudah memijah. Makanya kalau ada hal seperti itu kita jangan beli ya. Nanti akan rugi di masalah waktu, pakan ya. Karena kita nanti akan terus memberikan pakan tetapi ikan nilainya tidak mijah-mijah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cirinya ya. Yang kedua, teman-teman, dari postur tubuh. Nah, kalau postur tubuhnya, nah ini adalah ikan nila yang bagus, corak hitamnya belum kelihatan jelas dan perutnya itu masih lurus, teman-teman. Nah, ininya masih lurus. Nah, ini menandakan bahwa indukan ikan nila ini akan cepat memijah dikala kita satukan dengan jantan. Nah, ini tidak lama lagi indukan ini akan memijah, teman-teman ya. Karena si warna hitamnya tidak kelihatan jelas dan kemudian tubuhnya di sini, teman-teman, itu tidak ada lekukan ya, tidak ada lekukan, lurus ya. Dalam artian ini bagus ya, belum memijah ya, sudah lama tidak memijah. Yang artian akan cepat memijah dikala kita menyatukan si betina ini dengan jantan. Nah, coba kita lihat kalau ini warna hitamnya jelas dan kemudian di sininya ada lekukan ya, ada lekukan. Nah, di perutnya ada lekukan. Ini dalam artian ikan ini sudah memijah, teman-teman. Yang nantinya kalau kita menyatukan ini akan lama sekali untuk memijahnya. Dalam artian nanti kita akan membuang waktu dan juga membuang pakan. Kalau kita akan segi sistem bisnis ya, kita akan mencari keuntungan ya. Supaya cepat modalnya kembali, kita harus benar-benar memilih indukan yang bagus yang akan cepat memijah. Coba kita gendengkan seperti ini ya, teman-teman. Antara perbedaannya yang bawah yang atas, ternyata dari segi warna yang atas itu corak hitamnya jelas, yang bawah itu tidak jelas ya, teman-teman. Kemudian dari tubuhnya, dari perutnya, yang bawah itu perutnya lurus, yang atas itu perutnya ada lengkungan sedikit ya, agak lengkung ke dalam atau kelihatan kurus. Dalam artian ikan tersebut sudah memijah. Nah, yang bawah seperti ini adalah ciri-ciri ikan nila atau indukan ikan nila yang sudah siap memijah. Dikala kita menyatukan dengan ikan jantan, maka si betina ini tidak akan lama lagi akan memijah, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, terlihat jelas perbedaannya antara indukan yang siap mijah dan juga yang sudah mijah. Yang mana dalam artian nanti kalau yang atas ini itu akan lama ya, akan lama memijahkannya. Pakannya kita harus beri setiap hari, tapi memproduksi anakannya itu lama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Apalagi bagi sahabat ternakan yang pemula, untuk memilih indukan maka harus teliti ya, teman-teman, supaya nanti dikala Anda langsung memijahkan akan cepat memijah dan nanti biaya atau modal
indukannya akan cepat kembali lagi ya teman-teman. Nah, jadi sekian teman-teman bagaimana cara tips ya memilih indukan ikan nila yang nanti akan cepat memijah. Pertama, dari segi warna ya. Kalau ikan nilanya keperakan seperti ini biasanya ada corak hitam. Kalau hitamnya terlihat jelas itu berarti ikan nilanya akan lama lagi memijah. Kemudian dari postur tubuh ya, perutnya, kalau perutnya ada lengkukan sedikit gitu ya, atau kelihatan kurus, berarti itu ikan nila sudah memijah. Dalam artian kalau kita pijahkan akan lama lagi untuk memijahnya. Nah, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.